waktumu untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas mendekat. Tangannya yang sedang memegang Hun Feng juga semakin kuat. Hun Feng pun hanya bisa meronta-ronta dengan liar. Xiaoyan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Hun Feng. Ekspresi Hun Feng memerah. Ia menatap Xiaoyan dengan tajam. Tiba-tiba tubuhnya membengkak hebat. Dogi di dalam tubuhnya pun menjadi liar dan ganas. Kau ingin menghancurkan diri sendiri, ucap Xiaoyan. Namun ekspresi Xiaoyan tidak berubah setelah melihat pemandangan ini. Ia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Terdengar suara retakan dan ia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membesar dengan cepat. Hingga akhirnya terdengar suara dentuman. Badai energi yang mengguncang bumi juga meledak bersama kabut berdarah. Sesaat kemudian, kabut darah perlahan menghilang. Namun, tubuh Xiaoyan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang besar dan dahsyat telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari menghancurkan diri tidak melukainya sama sekali. Tatapan Xiaoyan menyambut tempat itu dengan acuh tak acuh. Ia segera mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sesosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura kematian yang pekat menyelimuti dada Xiaoyan saat angin itu terbang melintas. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya melesat. Ia melirik ke tempat Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya yang keriput nampak dipenuhi kesuraman. Segera setelah itu, ia membalikan tangannya dan sebuah jiwa melesat keluar dari kabut hitam. Akhirnya, jiwa itu memasuki lengan bajunya. Bocah, aku pasti akan membuatmu menderita, ucap Hun Yuantian. Hun Yuantian menatap tajam ke arah Xiaoyan setelah menemukan jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya lenyap sepenuhnya. Ia tak menyangka Xiaoyan akan sekejam ini. Xiaoyan tak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiaoyan langsung melancarkan serangan mematikan. Jika bukan karena Hun Feng yang dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya lepas, kemungkinan besar ia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Namun sekalipun demikian, hal ini akan sangat merugikan Hun Feng. Orang tua yang tak kunjung mati itu seperti parasit. Biarlah aku yang mengantarmu pergi, ucap Xiaoyan sembari tertawa dingin. Ia tampak sama sekali tidak takut. Meskipun doginya hanya di tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk melawan doseng bintang 8 hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya di tingkat D. Meskipun Hun Yuantian kuat, ia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut dugaan Xiaoyan, orang tua ini kemungkinan baru mencapai tingkat doseng bintang 8 awal. Dan oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan takut padanya dalam pertarungan sungguhan. Anggota klan Xiao selalu punya lidah setajam silet. Aku akan membiarkanmu menikmati apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian begitu kau mendarat di tanganku, ucap Hun Yuantian. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara dengan nada sinis. Sesaat kemudian, jari Hun Yuantian bergerak tanpa jejak saat ia berbicara. Jejak fluktuasi tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiaoyan. Akhirnya, jejak-jejak itu terjalin menjadi jaring tak terlihat yang tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan. Di saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat maju dan muncul di hadapan Xiaoyan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang penuh bau busuk langsung menghantam dada Xiaoyan. Telapak tangan Hun Yuantian berada setengah inci dari dada Xiaoyan ketika tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak terlihat muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak saling bertabrakan tanpa ampun. Kekuatan mengerikan itu langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Xiaoyan mengamati Hun Yuantian. Ia tertawa dan sebuah pikiran juga terlintas di benaknya. Menunjukkan kekuatan spiritualmu di hadapanku. Sungguh lelucon, gumam Xiaoyan dalam hati. Sesaat kemudian, kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat memancar darinya. Dalam sekejap, ia telah menghancurkan jaring spiritual tak kasat mata di belakangnya. Seketika, api merah muda yang ganas merembes keluar dari tubuhnya.
membuatnya berubah menjadi kaca merah muda sebening kristal dalam sekejap mata. Aura Xiaoyan melonjak tajam setelah ia menggunakan tubuh api teratai pemusnahan. Tak lama kemudian, api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Sebuah teratai api 6 warna pun terbentuk. Xiaoyan yang sekarang hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Kekuatan mengerikan dari jiwa tingkat D telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali lipat. Gelombang demi gelombang panas yang mematikan menyebar dengan cepat setelah teratai api terbentuk. Tak lama kemudian, Xiaoyan menjentikan jarinya. Sebuah teratai api disertai ekor api yang cemerlang melesat langsung ke kepala Hun Yuntian. Meskipun kekuatan Xiaoyan sebenarnya masih di kelas dos yang bintang 6, kekuatan teratai api pemusnahan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini jelas disebabkan oleh jiwa tingkat D-nya. Gerbang keheningan maut, ucap Hun Yuntian. Ekspresi Hun Yuntian sedikit serius saat ia merasakan riak destruktif yang dipancarkan dari teratai api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Seketika, kabut hitam pekat menyembur keluar dari telapak tangannya. Kabut itu berubah menjadi pintu hitam besar yang dipenuhi aura misterius. Pintu itu pun terbuka dan kegelapan seperti lubang hitam pun terungkap. Tak seorang pun tahu alam misterius macam apa yang ditujunya. Di sisi lain, teratai api pemusnahan terbang melintasi langit. Akhirnya, ia meledak tepat di luar gerbang keheningan maut. Seketika, badai besar yang dahsyat pun menyapu. Seraplah, ucap Hun Yuntian. Badai itu terpantul di mata Hun Yuntian. Ia tertawa dengan nada gelap dan dingin. Tiba-tiba, daya hisap yang mengerikan terpancar. Pada akhirnya, badai api setinggi 10.000 kaki itu benar-benar tertelan ke dalam gerbang raksasa itu. Apakah ini gerbang keheningan maut? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan terkejut setelah melihat pemandangan ini. Bukan karena Hun Yuntian bisa dengan mudah menghadapi teratai pemusnahan, melainkan karena Hun Yuntian memiliki benda misterius tersebut. Beraninya kau mengungkapkan trik seperti itu di hadapanku. Gerbang keheningan maut milikku ini diciptakan oleh Dodi elit di zaman kuno. Ia bahkan mampu melahap segalanya, ucap Hun Yuntian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiaoyan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini benar-benar berbeda dari keterampilan Do biasa. Bahkan tidak mungkin untuk menggolongkannya sebagai keterampilan Do. Sebaliknya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai semacam ranah yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuntian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan membuatnya memiliki kekuatan sebesar itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi aura mematikan. Bahkan seorang doseng bintang 7 pun kemungkinan besar akan terkikis dan lenyap oleh aura mematikan tersebut jika ia tersedot ke dalam dan tidak bisa melarikan diri. Setelah ia musnah, darah esensinya akan menjadi nutrisi bagi gerbang keheningan maut yang membuatnya semakin kuat. Di zaman kuno, banyak ahli telah berjuang untuk merebut gerbang keheningan maut ini. Sungguh tak terduga bahwa Hun Yuntian benar-benar mampu menciptakannya. Itu memang hal yang baik, ucap Xiaoyan sembari menjilat bibirnya. Bahkan dia agak familiar dengan gerbang keheningan maut ini. Esensi darah dan jiwamu kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan gerbang keheningan mautku, ucap Hun Yuntian. Sesaat kemudian, tubuh Hun Yuntian berkelebat dan muncul di atas pintu besar itu. Ia duduk dan menatap Xiaoyan dengan tatapan sinis. Seketika, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba memancar dari dalam gerbang besar itu. Cahaya itu berubah menjadi sinar hitam berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba melesat keluar. Kecepatan cahaya sangat cepat, dan setelah ditembakkan, cahaya itu pun segera menyelimuti Xiaoyan. Bocah, kau harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan, ucap Hun Yuntian sembari tertawa terbahak-bahak. Sebuah kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari gerbang keheningan maut. Cahaya itu menyusut dan memasuki gerbang raksasa itu dalam sekejap. Xiaoyan yang terbungkus sinar cahaya juga kemudian menghilang. Wajah Hun Yuntian semakin muram setelah Xiaoyan terserap ke dalam gerbang keheningan maut. Karena pada dasarnya, tak seorang pun yang telah memasuki gerbang keheningan maut
bisa keluar hidup-hidup. Setelah aura kematian di dalamnya mengikis seluruh dogi Xiaoyan, hidup dan matinya Xiaoyan akan sepenuhnya ditentukan oleh suasana hatinya. Sekelompok orang yang tidak terkendali itu benar-benar punya delusi untuk menghancurkan klan Hun kita. Setelah kita benar-benar siap, semua orang di sini bisa melupakan rencana melarikan diri, ucap Hun Yuntian. Hun Yuntian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiaoyan. Matanya menatap medan perang yang tak tertandingi kekacauannya. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap tebal di langit dan tertawa pelan dan dalam. Ruang hitam pekat itu dipenuhi aura mematikan. Bahkan Dogi pun nampak melemah menghadapi aura mematikan tersebut. Tubuh Xiaoyan muncul di suatu tempat yang diselimuti aura kematian. Ia menatap tempat yang gelap, hitam, dan misterius itu sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Kemudian ia bergumam pelan, "Hun Yuantian, aku akan membantumu menjaga harta ini," ucap Xiaoyan. Api teratai iblis pemurnian tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura mematikan itu pun tak mampu mendekatinya di bawah panas yang dahsyat ini. Xiaoyan segera menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan itu telah menyelimuti alam hitam pekat. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ia sudah berada di wilayah gelap saat ia muncul kembali. Di tengah tempat ini, terdapat sebuah batu hitam yang menyembunyikan aura mematikan dalam jumlah besar. Terdapat fluktuasi spiritual pada batu hitam itu. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan maut ini. Namun justru karena inilah Hun Yuantian dapat menggunakan gerbang keheningan maut. Namun, jika benda ini disingkirkan oleh orang lain, ia juga akan kehilangan kendali atas gerbang keheningan maut. Senyum dingin di wajah Xiaoyan semakin lebar saat ia menatap batu hitam itu. Menangkap Xiaoyan yang jiwanya telah mencapai alam di adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Di luar gerbang keheningan maut, Hun Yuantian meledakkan seorang tetua doseng dari klanku dengan sebuah serangan telapak tangan. Ki hitam keluar dari telapak tangannya dan sebuah gerbang hitam mini muncul. Sesaat kemudian, jejak Ki berdarah dengan cepat mengalir ke dalam gerbang hitam tersebut. Itu benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona, gumam Hun Yuantian. Hun Yuantian tersenyum saat merasakan aura kematian yang semakin pekat di dalam gerbang keheningan maut. Namun, ia hendak kembali menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena ia menyadari bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah. Ini buruk, gumam Hun Yuantian. Perubahan tak terduga ini membuat Hun Yuantian patah hati. Ia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut ketika tiba-tiba menyadari koneksinya dengan gerbang itu telah terputus total. Jantung Hun Yuantian berdebar kencang setelah koneksinya terputus. Gerbang hitam itu langsung terbang keluar. Gerbang itu mengambang tertiup angin. Sesosok cahaya berkelebat dan duduk di atas gerbang besar itu. Sosok itu menatap Hun Yuantian sambil tersenyum dan tertawa. "Terima kasih atas hadiahmu," ucap Xiaoyan. Hun Yuantian tertegun sejenak setelah melihat pemandangan ini. Matanya pun langsung berubah menjadi merah darah. Ki hitam menyelimuti gerbang besar itu. Namun, Xiaoyan tetap duduk di atasnya. Matanya dipenuhi ejekan saat ia mengamati Hun Yuantian di depannya, yang matanya langsung berubah menjadi merah darah. Jika orang ini datang dan melawannya setelah menjebaknya di gerbang keheningan maut, mungkin Xiaoyan bisa sedikit ditekan. Namun, orang ini akhirnya menjadi terlalu arogan dan memilih untuk mengabaikan Xiaoyan. Berpikir bahwa ki kematian di dalam gerbang keheningan maut sudah cukup untuk melemahkan Xiaoyan secara bertahap. Namun siapa sangka bahwa ki kematian itu tidak hanya tidak mampu memblokir api teratai iblis pemurnian, tetapi bahkan batu jiwa yang ia sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut telah ditemukan oleh Xiaoyan. Batu spiritual itu bisa dianggap sebagai benda terpenting di dalam gerbang keheningan maut. Hun Yuantian juga menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, ia lupa bahwa Xiaoyan yang jiwanya telah memasuki alam di hanya perlu memikirkannya untuk menyelidiki setiap bagian dari gerbang keheningan maut. Sebaik apapun batu spiritual itu disembunyikan, batu itu akan tetap muncul di hadapan penyelidikan Xiaoyan. Dengan ditemukannya batu spiritual,
dan kekuatan spiritual Xiaoyan yang jauh melampaui Hun Yuntian, menghilangkan jejak spiritual pada batu itu adalah masalah yang sangat sederhana. Hal ini juga dianggap sebagai kelemahan gerbang keheningan maut. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai jiwa tingkat D? Hal ini menyebabkan Hun Yuntian melakukan kesalahan yang cukup bodoh. Kesalahan inilah yang menyebabkan ia kehilangan kendali atas gerbang keheningan maut. Xiaoyan, aku akan mencapik-capikmu menjadi ribuan keping, ucap Hun Yuntian. Hun Yuntian menggertakkan giginya. Kedua tangannya juga tiba-tiba terangkat. Uap hitam berkumpul dengan liar di telapak tangannya, dan bau busuk yang menusuk jiwa pun menyebar dengan cepat. Xiaoyan mendengus dingin setelah melihat pemandangan ini. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berdiri. Segel tangannya berubah. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki segera muncul di luar tubuh Xiaoyan. Fluktuasi spiritual yang luar biasa besar seperti gelombang mulai menyerbu dengan liar. Kemarahan ilahi mata air kuning, ucap Xiaoyan. Ketika kemarahan ilahi mata air kuning dilepaskan oleh Xiaoyan saat ini, sosok raksasa yang muncul tak lagi tampak seperti ilusi. Ini karena sosok raksasa itu kini dipenuhi riak cahaya. Sosok yang awalnya ilusi telah menjadi jauh lebih nyata. Sekilas, ia tampak seperti raksasa yang berdiri di antara bumi dan langit. Semacam aura penguasa spiritual tiba-tiba menyebar di medan perang. Para ahli dari kedua belah pihak yang telah terpapar aura ini sebagian besar mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut. Di bawah tekanan itu, mereka bisa merasakan dorongan untuk berlutut. Dorongan ini berasal dari dalam jiwa mereka. Sosok setinggi 10.000 kaki itu muncul di antara awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Seketika, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Hanya serangan gelombang sonik spiritual yang tampak nyata yang terpancar dari mulut raksasa itu. Akhirnya, serangan itu menghantam Hun Yuntian yang tertegun dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Di sisi lain, Hun Yuntian tak sempat membela diri. Ia baru saja tersadar ketika darah mengucur dari telinganya akibat serangan itu. Tak lama kemudian, sebuah serangan dahsyat bak bola meriam menghantam tubuhnya. Seteguk darah segar menyembur keluar. Wajahnya sepucat kain, sementara jiwanya terluka parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuntian. Banyak ahli klan Hun juga terpental di sepanjang jalan. Bahkan beberapa individu yang lebih lemah jiwanya hancur berkeping-keping oleh guncangan tersebut. Jiwa di tingkat D benar-benar mengerikan. Area di langit tempat serangan spiritual itu terjadi pada dasarnya telah menjadi kosong. Medan perang yang semula kacau juga berhenti sejenak. Mata kedua belah pihak dipenuhi kengerian yang mendalam saat menatap raksasa yang berdiri di langit. Awan hitam yang menyelimuti langit juga bergolak hebat saat ini. Ada aura kematian yang pekat samar-samar menyebar darinya. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat terjadi. 3 aura yang luas dan perkasa tiba-tiba bertabrakan dengan keras di suatu titik di langit. Api hitam menyembur keluar, sementara 2 sosok terpental mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Baru setelah kedua sosok itu menstabilkan tubuh mereka, semua orang menyadari bahwa mereka adalah Lei Ying dan Yanjin. Jelas bahwa lawan mereka adalah api pelahap ketiadaan. Namun dari kelihatannya bahwa dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat mengalahkan api pelahap ketiadaan. Doseng Bintang 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya. Terlebih lagi, kekuatan tempur api pelahap ketiadaan bukanlah sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh Doseng Bintang 9 biasa. Kekuatan pelahap yang mengerikan itu cukup untuk mengalahkan lawan manapun dengan level yang sama. Di sudut lain, Lei Ying dan Yanjin menenangkan darah mereka yang bergejolak. Ekspresi mereka nampak muram. Keduanya telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka, namun mereka belum mampu menang. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan benar-benar menunjukkan jejak kekalahan. Pertempuran ini menemui jalan buntu. Kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar daripada yang kita pahami, ucap Lei Ying. Mata Lei Ying dengan cepat menyapu tempat itu selagi ia punya waktu dan melihat banyak ahli klan Lei telah gugur. Meskipun ia merasa sakit hati, ia tak bisa berbuat apa-apa. Inilah kenyataan perang yang kejam. Yanjin mengangguk pelan. Melihat situasi saat ini,
ini pasti akan menjadi perang besar yang menyedihkan. Namun, berapapun harganya, mereka harus merebut kembali kiok kuno itu. Ini karena mereka mengerti bahwa begitu klan Hun membuka rumah Dewa Kuno Tause dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Dodi dari dalam, hanya Hun Tiandi saja akan mampu melenyapkan ketiga klan tersebut. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menghadapi bahaya bahwa klan mereka akan dimusnahkan. Kita tidak boleh menyerah, ucap keduanya bertukar pandang dan melihat kekejaman di mata kedua belah pihak. Seburuk apapun pertempuran itu, mereka saat ini masih unggul jumlah. Klan Hun telah mempersiapkan diri selama ratusan ribu tahun untuk mengumpulkan batu kiok kuno. Bukankah pikiranmu terlalu sederhana jika kau pikir bisa menghentikan rencana kami dengan begitu mudah? Ucap api pemakan ketiadaan sembari melangkah di udara dan tertawa dingin saat dia sekali lagi muncul di hadapan mereka. Rasa dingin menjalar di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Mereka hendak menyerang ketika sebuah suara yang agak tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka. Cepat berpencar, ada yang tidak beres, ucap Gu Yuan. Suara tiba-tiba itu membuat mereka berdua terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka bisa mendengar bahwa suara itu milik Gu Yuan. Dan hal apa yang sebenarnya membuatnya begitu cemas? Sesaat kemudian, suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar dari awan hitam yang menutupi langit. Sementara ekspresi mereka berdua berubah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin menyebar dengan cepat. Apakah mereka akhirnya siap? Ucap api pemakan ketiadaan sembari mengangkat kepalanya setelah mendengar suara dengungan itu. Hatinya menghela nafas lega. Ketika klan dan aliansi Istana Langit memang melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan besar banyak ahli dari klan Hun akan musnah di sini. Di sisi lain, suara dengungan itu semakin cepat terdengar. Pada saat yang sama, beberapa aura gelap dan tegas yang tak terlukiskan perlahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka menghadapi kejadian tak terduga ini. Segera setelah itu, mata mereka yang ragu dan waspada menatap awan hitam itu. Tak lama kemudian, ledakan dan dentuman terdengar. Awan hitam tiba-tiba bergejolak dan beberapa sosok hitam melesat keluar. Semuanya melayang di berbagai titik di langit. Apakah itu peti mati? Ucap semua orang yang melihat benda-benda yang terlontar dari kabut hitam. Mereka langsung terkejut. Ini karena benda-benda itu adalah 3 peti mati hitam. Aura gelap dan dingin yang pekat itu adalah sesuatu yang merembes keluar dari peti mati tersebut. Sesaat kemudian, ledakan pun terjadi. Ketika peti mati hitam itu melayang di udara, penutupnya pun berterbangan dan 3 sosok kurus bagaikan kerangka perlahan keluar dari dalamnya. Seketika, 3 aura yang bahkan lebih menakutkan daripada Hun Yuntian sebelumnya meletus dari langit. Hal ini menyebabkan ekspresi para anggota aliansi berubah drastis. Hun Tiansheng, Hun Yao, bagaimana mungkin semua hantu tua ini masih hidup? Gumam Lei Ying dan Yan Jin. Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyipit saat mereka menatap ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ketika orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi. Saat itu mereka sudah perlahan-lahan melemah dan kemudian musnah. Namun bagaimana mungkin mereka muncul kembali hari ini? Di sudut lain, Xiaoyan yang duduk di pintu hitam besar menghirup udara dingin karena pemandangan ini. Karena pada dasarnya 3 doseng bintang 8 telah kembali muncul. Lagi pula aura ketiganya mirip dengan duo Lei Ying. Itu tidak benar. Aura orang-orang ini agak aneh, gumam Xiaoyan. Indra perasa Xiaoyan saat ini sangat tajam. Ia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakan aura mematikan yang berkali-kali lipat lebih pekat daripada aura Hun Yuantian. Ketiganya tampak seperti mayat hidup, gumam Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan berkedut cepat saat dia bergumam. Karena pada dasarnya, mayat hidup adalah eksistensi seperti boneka. Namun, tingkatannya lebih tinggi dibandingkan boneka. Hal ini karena mengharuskan seseorang menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa orang yang telah meninggal. Namun, persyaratan untuk menghidupkan kembali itu sangatlah ketat. Selain itu, peluang keberhasilannya rendah. Oleh karena itu,
biasanya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu. Lagi pula, seorang ahli sejati akan dijaga oleh klan atau sekte setelah kematiannya. Tidak ada seorang pun yang ingin jasad leluhur mereka dirusak oleh orang lain setelah kematiannya. Itu menjelaskan klan Hun telah menggunakan teknik yang tidak diketahui untuk mengubah para ahli klan Hun yang awalnya telah musnah ini menjadi mayat hidup. Dengan cara ini, para mayat hidup ini dapat kembali bertarung untuk mereka. Lalu, apakah ini kekuatan yang disembunyikan klan Hun? Jika Hun Yuantian disertakan, akan ada total 4 dosing bintang 8. Kekuatan ini dapat dengan mudah mengubah keseimbangan perang demi keuntungan klan Hun. 4 keheningan penghancuran, dunia maut, ucap ketika sosok di langit. Mulut ketika sosok di langit tiba-tiba melebar, 3 titik cahaya melesat keluar. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 pintu hitam raksasa setinggi 10.000 kaki. Pintu-pintu raksasa itu dipenuhi aura mematikan. Namun anehnya, mereka adalah 3 gerbang keheningan maut lainnya. Pintu raksasa hitam itu berdiri di 3 titik di langit. Aura kematian memancar darinya dan menyelimuti seluruh tempat itu. Di bawah erosi aura kematian, semua ahli dari aliansi tercengang mendapati bahwa kehidupan di dalam tubuh mereka perlahan-lahan menghilang. Ketika gerbang besar itu membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berencana menggunakan formasi ini untuk menghancurkan pasukan aliansi. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin berubah drastis saat ini. Jelas bahwa mereka juga mengerti formasi ini yang memiliki reputasi sangat ganas bahkan di zaman kuno. Hun Yuantian, kembali ke formasi. Gunakan gerbang keheningan maut dan lengkapi formasi, ucap seorang tetua kurus di antara ketiganya berteriak dengan keras setelah melihat pasukan aliansi mundur. Cepat berpencar, ucap Lei Ying dan Yan Jin. Jantung Lei Ying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar teriakan lelaki tua itu. Jika formasi itu selesai, kemungkinan besar kerugian mereka hari ini akan sangat besar. Hun Yuantian melayang melesat ke angkasa. Ia menatap ketiga orang itu dengan ekspresi marah dan pucat. Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara serak, "Gerbang keheningan maut telah direbut oleh bocah Xiaoyan itu," ucap Hun Yuantian.